Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa ketemu lagi ya anak-anak di pelajaran komputer. Oke, minggu ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar pemrograman ya. Nah, kalian bisa buka bukunya halaman 98. Jadi, di konsep pemrograman di sini kita akan mempelajari eh, yang namanya algoritma atau algoritme ya. Jadi, algoritma itu kita dapat menulisnya dalam bentuk narasi ataupun kalimat, atau bisa juga kita tulis dengan diagram alir atau yang bisa disebut juga flow chart. Jadi algoritma ini digunakan dalam pembuatan game sederhana. Jadi game sederhananya kita dapat buat dengan oleh program Microsoft PowerPoint ataupun Microsoft Excel, atau juga kita bisa membuat dengan program-program yang lainnya ya. Minggu lalu kita telah membahas tentang perkembangan komputer dan dampak bagi kehidupan masyarakat ya. Jadi, perangkat keras komputer itu tidak dapat bekerja jika tidak dilengkapi dengan perangkat lunak ataupun program. Oleh karena itu, peran program pemrograman sangat penting dalam perkembangan teknologi komputer. Masih ingat pemrograman itu apa? Pemrograman adalah proses menulis, memperbaiki, dan menguji program. Lalu yang membuat program, jadi orang yang membuat programnya itu disebut dengan programmer. Jadi programmer itu harus membuat algoritmenya terlebih dahulu ya. Ada yang tahu algoritma itu apa? Jadi, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan masalah. Nah, algoritma itu tidak hanya digunakan dalam pemrograman komputer, tapi digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, langkah untuk membuat origami bunga dari kertas berwarna, atau membuat resep, atau langkah-langkah mengerjakan soal matematika ataupun yang lainnya ya. Jadi, algoritma ini digunakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang programmer itu harus merencanakan apa yang mereka ingin buat. Jadi programmer itu sebelum langsung ke komputer harus menuliskan algoritmenya terlebih dahulu. Nah, jadi susunannya seperti ini ya. Jadi programmer itu menuliskan algoritmenya terlebih dahulu. Lalu menyusun kode dengan bahasa pemrograman. Ingat ya, komputer itu hanya memahami bahasa pemrograman saja. Lalu dikompilasi atau diterjemahkan ke bahasa mesin atau bahasa komputer. Setelah itu, komputer memahami dan menjalankan perintah. Penulisan algoritma itu ada dua. Yang pertama yaitu bentuk narasi atau tulisan ya. Dan yang kedua yaitu bentuk diagram alir atau flow chart ya. Contohnya kalian bisa lihat di buku halaman 101. Kalau bentuk narasi itu biasanya pakai kata-kata atau kalimat yang biasa kita pakai ya. Tapi kalau bentuk diagram alir itu, nah, untuk flowchartnya atau bentuk diagram alir kalian bisa lihat di halaman 100. Di halaman 100 ada simbol-simbol diagram alir yang sering digunakan. Contohnya nih, yang pertama itu simbol oval, artinya memulai atau selesai. Ada juga simbol kotak,
yang artinya pengolahan data atau pemrosesan dan perhitungan. Ada juga tanda panah. Tanda panah itu artinya aliran perintah. Jadi tanda panahnya bisa ke bawah, bisa juga dia balik lagi ke atas ya. Yang keempat ada belah ketupat yang artinya menilai keputusan atau perbandingan. Yang terakhir ada jajar genjang ya. Itu fungsinya untuk data masuk atau data keluar. Oke, sekarang coba kalian buka halaman 101. Nah, itu ada contoh bentuk narasi. Yang pertama nih, oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Yang kedua, menggosok gigi. Yang ketiga, jika gigi belum bersih, maka kembali menggosok gigi. Yang keempat, gigi sudah bersih, maka berkumur. Yang kelima, bersihkan sikat gigi dari sisa pasta gigi. Yang keenam, letakkan sikat gigi di tempatnya. Ini adalah bentuk narasi dari kasus menggosok gigi. Nah, kalau yang di sebelahnya yaitu bentuk diagram alirnya ya. Contohnya nih, di ovalnya mulai, berarti kita mulai menggosok gigi. Lalu oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Yang kotaknya menggosok gigi. Lalu yang belah ketupatnya itu menilai keputusan ya, perbandingan. Jadi apakah gigi sudah bersih? Kalau iya, kita bisa berkumur. Kalau tidak, kita balik lagi ke atas, yaitu menggosok gigi lagi ya. Nah, nanti kalau udah gosok gigi lagi, apakah gigi sudah bersih? Kalau ya, kalian langsung bisa berkumur, bersihkan sikat gigi, letakkan sikat gigi di tempatnya, lalu selesai. Itu adalah diagram alir ya, atau flow chart. Yang terakhir yaitu ada conditional atau persyaratan. Conditional adalah bagian dari program yang akan bekerja jika sesuatu pada program bernilai benar. Lalu, jika sesuatu pada program itu bernilai tidak benar, maka program akan bekerja dengan cara yang berbeda. Jadi maksudnya gini ya anak-anak. Misalnya nih, kita bikin suatu program. Nah, kalau kita bikin bahasa pemrograman yang salah, maka hasilnya pun akan salah. Lalu, kalau misalnya kita membuat bahasa pemrogramannya benar, maka hasil dari pemrogramannya pun akan benar, ya. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Minggu ini kalian tidak ada tugas ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.